Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nusaibah Syafiqah Siregar. Saya ingin memberikan resep herbal cara mengobati sakit tenggorokan, yang mana bahannya ada 3 bahan. Yang di sini dibutuhkan ada 2 bunga lawang, 5 cengkeh, dan 5 kapulaga. Sebelum saya memberitahukan cara membuatnya, saya akan memberitahukan tentang manfaat ketiga bahan tersebut. Ini adalah bunga lawang. Bunga lawang itu berbentuk seperti bintang yang terdiri dari 8 ruas. Setiap ruasnya berisi biji kecil berwarna coklat, sama seperti warna bunganya. Bunga lawang memiliki rasa manis dan pedas dengan aroma yang kuat. Bunga lawang dianggap baik jika digunakan sebagai obat herbal karena kaya akan flavonoid dan polifenol. Selain itu, bunga lawang memiliki senyawa yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh, diantaranya zat besi, vitamin C, kalsium, kalium, magnesium, lemak, dan serat makanan. Bunga lawang memiliki berbagai khasiat bagi kesehatan, diantaranya mengatasi flu, menjaga kesehatan kulit, mengobati infeksi jamur, meningkatkan kekebalan tubuh, mengatasi insomnia, meningkatkan sirkulasi darah, dan menjaga kesehatan pencernaan. Terus, cengkeh. Udah beberapa kali saya jelaskan tentang cengkeh, tapi ya kita jelaskan lagi kembali apa manfaat dari cengkeh ini. Cengkeh adalah rempah asli Indonesia yang memiliki aroma harum yang unik. Sebagai obat, cengkeh mengandung berbagai nutrisi penting yang baik untuk tubuh. Meski berukuran kecil, cengkeh mengandung vitamin, mineral, dan serat yang penting bagi tubuh. Dalam 1 sendok teh atau sekitar 2 gram cengkeh terkandung kalori, karbohidrat, serat, mangan, vitamin C, vitamin K, vitamin E, kalsium, magnesium, protein, dan lemak. Sebagai obat tradisional, cengkeh banyak digunakan oleh orang sejak dahulu kala. Cengkeh memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan. Di antaranya membantu menjaga kesehatan tulang, membunuh bakteri, mengurangi sakit lambung, mengatur gula darah, meningkatkan kesehatan hati, dan melindungi tubuh dari kanker. Lalu yang ketiga ada kapulaga. Selain digunakan untuk bumbu masakan, kapulaga juga digunakan sebagai campuran jamu dan obat-obatan. Kapulaga mengandung berbagai zat, diantaranya minyak atsiri, terutama zat sineol, terpineol, dan boneol. Kadar sineol dalam kapulaga sebanyak 26,96%. Kapulaga juga mengandung flavonoida, saponin, senyawa polifenol, mangan, pati, gula, lemak, protein, dan silikat. Biji kapulaga juga mengandung lemak, protein, kalsium oksalat, dan asam kersik. Kapulaga bermanfaat untuk memperbaiki masalah pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, membantu mengobati gastritis atau mulas dan kram di perut, menyehatkan ginjal, mencegah kanker, meredakan sakit otot, serta mengobati gatal tenggorokan dan batuk. Ya, alhamdulillah setelah sudah dijelaskan semua manfaat ketiga bahan tersebut. Lalu cara buatnya gampang sekali. Ketiga bahan tersebut dimasukkan ke dalam, masukkan semuanya. Ini bisa juga direbus. Saya tidak bosan mengingatkan bahwasanya kalau misalnya mau direbus, dia jangan sampai mendidih sekali, karena ketika dia mendidih sekali, dia akan menghilangkan manfaat dalam rempah tersebut. Jadi ketika sudah bisa bilang panas, bisa diangkat. Tapi kalau saya lebih menghemat waktu, kita pakai dispenser aja, air dispenser. Ini dia. Lalu diaduk biar aroma dari ketiga rempah tersebut itu bisa mengeluarkan wanginya. Ramuan ini bisa menghangatkan tubuh ya. Ini juga bisa menjadi anti jamur atau bakteri. Satunya yang paling menguntungkan adalah dia sangat menyehatkan jantung. Ini bisa digunakan atau bisa dibuat 1 kali sehari.
Insya Allah tenggorokan kita terasa hangat. Ini juga bisa ya untuk batuk-batuk, mengobati batuk juga ini bisa ya. Minumlah setelah hangat. Mudah-mudahan ini ramuan ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.